PRP itu nggak ada fungsinya kalau dari darah kita sendiri itu kurang vitamin, kurang oksigen. Halo pejuang rambut, balik lagi di channel ini. Di video kali ini aku pengen ngobrolin soal PRP, terutama untuk perawatan pasca tanam rambut. Nah, sebelum kita masuk ke sana, aku mau ngejelasin dulu. Mungkin beberapa dari penonton di sini belum tahu PRP itu apa. PRP pada umumnya digunakan untuk perawatan rambut ya. Dalam istilah bahasa Indonesianya, plasma kaya trombosit. Nah, jadi PRP ini diambil dari darah kita sendiri, lalu dimasukkan ke dalam mesin, nanti akan terpisah nih antara darah dan plasma kaya trombosit. Nah, nanti yang diambil itu yang plasmanya ini. Plasma ini nanti akan disuntikan ke area rambut nanti yang diinginkan gitu ya. Nah, PRP setelah tanam rambut, menurut rekomendasi dokter Turki, karena aku kerja di klinik tanam rambut ya, klinik Vega Center. Paling awal PRP setelah tanam rambut itu sebulan pasca tanam rambut ya. Atau 3 bulan pasca tanam rambut juga bisa. Karena rambut yang ditanam itu sudah terbentuk jaringan akarnya. Jadi nanti si PRP, plasma yang disuntikan itu lebih optimal kerjanya ya. Dan PRP ini mesti rutin dilakukan ya. Mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Nanti tergantung kondisi rambutnya pasien gitu. Karena kalau misalnya PRP ini nggak rutin, misalnya cuma sekali doang, itu kurang kelihatan ya hasilnya. Nah, tapi di sini yang harus di keynotes ya, yang harus dicatat. Ini aku dapat info dari dokter Turki yang di klinik kami. PRP itu nggak ada fungsinya kalau dari darah kita sendiri itu kurang vitamin, kurang oksigen. Karena kan ini diambil dari darah kita sendiri ya, dari tubuh kita sendiri gitu. Nanti akan diekstrak kayak yang tadi aku bilang, plasmanya akan dipisahkan. Kalau misalnya plasma ini kurang vitaminnya, jadi nanti sama aja yang disuntikin ke kepala kita itu kayak ya air biasa gitu. Dan bisa dibilang nanti akan kurang optimal, kurang bekerja, kurang efektif, atau bisa jadi gak akan berguna untuk rambut kita ya, karena memang pada dasarnya ya kurang vitamin. Nah, jadi sebenarnya yang lebih penting dari itu adalah konsumsi vitamin kita dulu. Minum air 2-3 liter sehari biar kadar oksigen dalam darah kita bagus. Nah, biasanya ini kita juga rekomendasikan untuk pasien tanam rambut 10 hari pasca operasi harus banyak minum air ya. Dan terutama buat pasien yang habis hair transplant, 3 bulan pertama itu mesti banyak dipijit di area yang ditanam sama di area yang donor nih, biar peredaran darahnya lebih lancar. Nah, kalau di Vega Center biasanya kita tawarkan opsional set serum tambahan, set multivitamin tambahan, set mesoterapi tambahan untuk mendukung pertumbuhan rambut yang ditanam. Dan set multivitamin dan serum ini nggak ada efek rontok kayak misalnya habis selesai pakai nanti rambutnya rontok gitu. Nggak ada efek ketergantungan atau nggak ada efek samping kayak gitu. Nah, di sini juga mungkin ada teman-teman yang nonton video ini tapi nggak niat untuk tanam rambut gitu. Misalnya cuma niat ambil PRP karena kerontokan rambutnya yang banyak gitu. Biasanya kalau di Turki kita sarankan sebelum PRP, pasien ini cek darah dulu ya. Cek darah nanti dilihat vitamin apa yang kurang. Soalnya banyak kasus orang yang rontok rambutnya ini juga karena kekurangan vitamin. Dan setelah konsumsi multivitamin, akhirnya rontoknya berkurang gitu. Tanpa harus melakukan PRP. Kalau misalnya kalian pengen lihat hasil tanam rambut di klinik Vega Center, kalian bisa cek video-video di channel ini. Kita juga udah ada di Indonesia, jadi buat tanam rambut gak usah jauh-jauh ke Turki lagi ya. Tapi harga yang di Turki dan yang di Indonesia pastinya ada perbedaan ya. Karena kita bayar operasional juga di Indonesia. Dan nanti tindakan yang di Indonesia itu dilakukan dengan dokter Turki, jadi hasilnya dan kualitasnya nggak ada yang bedanya dengan yang di Turki. Mau tahu info detailnya, boleh chat aku di nomor di atas ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam gondrong.